Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Safitri dari kelas MJ 101, jurusan manajemen. Saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester ekonomi mikro. Kebijakan ekonomi mikro apa yang telah dikeluarkan oleh pemerintah? Jawabannya, kebijakan tersebut bernama Paket Kebijakan Tahap 1. Paket kebijakan tahap 1. Paket kebijakan tahap 1 adalah kebijakan pemerintah yang dibuat oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, disahkan atau dibuat pada bulan September tahun 2015. Paket kebijakan ini diterbitkan untuk menunjang beberapa kebijakan ekonomi sebelumnya. Paket kebijakan ini terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi. Debirokrasi, serta menegakkan hukum serta kepastian usaha. Ada beberapa peraturan yang dirombak sehingga bisa menghilangkan duplikasi, memperkuat koherensi dan konsistensi, dan memangkas peraturan yang tidak relevan atau menghambat daya saing industri nasional. Juga telah disiapkan 17 rancangan peraturan pemerintah, 11 rancangan peraturan presiden, 2 rancangan instruksi presiden, 63 rancangan peraturan menteri, dan 5 aturan lainnya. Selain itu, pemerintah juga melakukan langkah penyederhanaan izin, memperbaiki prosedur perizinan, memperkuat sinergi, meningkatkan kualitas pelayanan, serta menggunakan pelayanan berbasis elektronik. Pemerintah berkomitmen menyelesaikan semua paket deregulasi pada bulan September dan Oktober 2015. Yang kedua, mempercepat proyek strategi nasional dengan menghilangkan berbagai hambatan dan sumbatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek strategis nasional, antara lain penyederhanaan izin, penyelesaian tata ruang, dan penyediaan lahan, percepatan penyediaan barang dan jasa, pemerintah, serta disreksi dalam penyelesaian hambatan dan perlindungan hukum. Pemerintah juga memperkuat peran kepala daerah untuk melakukan dan atau memberikan dukungan percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Yang ketiga, meningkatkan investasi di sektor properti. Pemerintah mengeluarkan kebijakan mendorong pembangun perumahan khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah serta membuka peluang investasi yang lebih besar di sektor properti. Tujuan kebijakannya, tujuan paket kebijakan ekonomi ini adalah untuk menggerakkan kembali sektor real yang akhirnya memberi fondasi bagi lompatan kemajuan ekonomi Indonesia ke depan. Presiden yakin bahwa paket kebijakan ekonomi tahap pertama September 2015 akan memperkuat industri nasional, mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, memperlancar perdagangan antar daerah, membuat pariwisata semakin bergairah, dan menjadikan kesejahteraan nelayan semakin membaik dengan menaikkan produksi ikan tangkap dan penghematan biaya bahan bakar sebesar 75% melalui konversi solar ke LPG. Paket kebijakan tahap 1. Untuk mencapai paket kebijakan tahap 1 ini, pemerintah bekerja sama dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia juga mengeluarkan 5 paket kebijakan. Pemerintah tidak sekedar memiliki komitmen menggerakkan ekonomi nasional dengan meluncurkan paket ekonomi ini, tetapi pemerintah juga sangat serius melaksanakan komitmen kebijakan ini. 5 paket kebijakan Bank Indonesia. Yang pertama, memperkuat pengendalian inflasi dan mendorong sektor real sisi supply perekonomian. A. Memperkuat koordinasi tim pengendali inflasi atau TPI dan tim pengendali inflasi daerah atau TPID. Dalam rangka akselerasi implementasi roadmap pengendalian inflasi nasional dan daerah. Pada saat ini sudah ada 430 TPID di seluruh Indonesia dan sudah memiliki roadmap pengendalian inflasi. Yang B. Memperkuat kerjasama ekonomi dan keuangan daerah antara Bank Indonesia dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meyakinkan ekonomi dan keuangan di daerah juga bisa mempunyai
derap langkah yang baik mengikuti derap langkah di pemerintah pusat. Perlu dilakukan kerjasama antara Bank Indonesia dengan pemerintah pusat dan pemerintah. Yang kedua, memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah. A. Menjaga market confidence atas pasar falas atau valuta asing melalui pengendalian volatilitas nilai tukar rupiah. B. Memelihara market confidence atas pasar surat berharga negara atau SBN melalui pembelian di pasar sekunder dengan tetap memperhatikan dampaknya pada ketersediaan surat berharga negara bagi inflow dan likuiditas pasar uang. Yang ketiga, memperkuat pengelolaan likuiditas rupiah. A. Mengubah mekanisme lelang reverse repo SBN dari variable rate tender menjadi fixed rate tender, menyesuaikan pricing reverse repo SBN dan memperpanjang tenor dengan penerbitan reverse repo SBN 3 bulan. B. Mengubah mekanisme lelang sertifikat deposito Bank Indonesia atau SDBI dari variabel rate tender menjadi fixed rate tender dan menyesuaikan pricing SDBI serta menerbitkan SDBI tenor 6 bulan. Dan C. Menerbitkan kembali sertifikat Bank Indonesia atau SBI bertenor 9 bulan dan 12 bulan dengan mekanisme lelang fixed rate tender dan menyesuaikan pricing. Yang keempat, memperkuat pengelolaan supply dan demand falas. A. Menyesuaikan frekuensi lelang foreign exchange swap dari 2 kali seminggu jadi 1 kali seminggu. B. Mengubah mekanisme lelang term deposit falas dari variabel rate tender menjadi fixed rate tender, menyesuaikan pricing dan memperpanjang tenor sampai dengan 3 bulan. C. Menurunkan batas pembelian falas dengan pembuktian dokumen underlying dari yang berlaku saat ini sebesar 100 menjadi 25.000 per nasabah per bulan dan mewajibkan penggunaan NPWP. D. Mempercepat proses persetujuan utang luar negeri dengan tetap memperhatikan asas kehati-hatian. 5. Langkah-langkah lanjutan untuk pendalaman pasar uang. A. Menyediakan fasilitas swap hedging untuk investasi, infrastruktur, dan sekaligus memperkuat cadangan devisa. B. Menyempurnakan ketentuan tentang pasar uang yang mencakup seluruh komponen terkait pengembangan pasar antara lain instrumen pelaku dan infrastruktur. Rincian paket kebijakan tahap 1. 1. Penguatan pembiayaan ekspor melalui National Interest Account atau NIA. Regulasinya peraturan Menteri Keuangan tentang penugasan kepada lembaga pembiayaan ekspor nasional. 2. Kebijakan penetapan harga gas untuk industri tertentu dalam negeri. 3. Kebijakan pengembangan kawasan industri menyangkut peraturan Menteri Perindustrian. Lalu kebijakan memperkuat fungsi ekonomi koperasi. Regulasi ini menyangkut keputusan Menteri, Koperasi, dan UMKM. 5. Kebijakan simplifikasi perizinan perdagangan. 6. Kebijakan simplifikasi visa kunjungan dan aturan pariwisata. Lalu kebijakan konversi solar ke LPG untuk nelayan, kebijakan stabilitas harga komoditi pangan khususnya daging sapi, kebijakan menggerakkan ekonomi pedesaan, 10 untuk melindungi masyarakat berpendapat. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.